Why geus lada kikieuan Asli beh. kan meureun aya nama bakal rada berubah meureunnya aya nu berbeda lah teu siga baheula. Soalnya mah di outdoor, nyobain di outdoor, tempatnya lumayan lah. Kan ti lama urang teh fokusna kana penelusuran, explore anu batuk deui anjing. Siga nama aya nama orang mencoba sesuatu yang baru lah. Walaupun tetap dengan nama yang sama. Katarsis. Mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin Api Production dari lama yang kangen sama penelusuran berarti sama yang horor-horor ekspedisi kita balik lagi tapi kita bikin katarsis ini dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang baru juga dan mungkin nanti akan ada orang-orang yang berbeda juga ya Pak ya. Dan dulu kita berapa orang sih? 9 8 ya? 8 orang 8. Ada tim Dagor, ada tim Kalayangan itu yang masuk ke dalam ekspedisi. Kalau tim Dagor teh yang nungguan di luar. Chef John. Apa sih singkatannya teh? Daguan gorengan. Nah, dulu tuh katarsis ada orang Towai, si Tomo, Tenge, Deva, Tenge, Pian Pataji, Dita, satu lagi siapa ya? Siapa? Wowo, ada cewek satu, Faye termasuk. Cuman kita sempat istirahat dulu ya, sempat katarsis lah. Ya. Sempat katarsis dulu. Katarsis sedang katarsis aja gitu, masih. Ya, sedang katarsis. Sempat katarsis. Jadi sekarang setelah katarsis mengkatarsiskan diri. Ya, betul. Setelah katarsis mengkatarsiskan diri. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali meramaikan dunia hasanah perhororan meureun eta ge nya. Ya intinya mah kita mencoba untuk kembali lagi lah di katarsis rebirth artinya kebangkitan kembali. Nah, selamat datang buat teman-teman Sampurasun. Kembali lagi dengan kami Katarsis, tapi sekarang bedanya adalah Katarsis Rebirth. Dan di episode pertama ini, di Katarsis Rebirth ini, kita mungkin untuk yang sekarang nggak dulu explore karena satu ada beberapa alasan yang harus kami keep. Untuk apa kita nggak dulu explore, yang intinya adalah masalah keamanan ya Wak ya? Karena safety-nya. Bisa jadi kalau ada pun kita bisa menelusuri kalau kalian punya tempat atau rumah yang terbengkalai ya, bukan angker ya. Males terbengkalai. Angker mah udah tahu horor kan gitu. Kalau terbengkalai kan pasti horor gitu kan. Iya, dan kita bisa gali apa yang nggak orang tahu tentang tempat tersebut gitu. Karena memang tujuannya itu kan sebetulnya kan, nyari tahu ada apa sih di sini gitu ya, orang itu nggak tahu. Intinya mah sejarah sih. Kalau pengen tahu mah atau enggak budaya lah. Karena kan kalau misalnya sejarah kan kita nggak tahu ya sejarah kita teh dari mana sebenarnya gitu kan, asal mulanya kita tuh dari mana gitu. Dan sekarang kan kita masuk era modern ya Wak ya. Di era sekarang teh orang sudah mulai sebetulnya ketertarikan terhadap horor atau mistis teh masih besar masyarakat Indonesia. Banyak. Cuman karena sudah masuk era modern akhirnya jadi dominan orang tuh banyak yang logis sehingga apa ya istilahnya bahasanya skeptis ya terhadap hal-hal mistis gitu, padahal kita tuh hidup sama mereka tuh berdampingan dan ada gitu mereka teh. Kadang justru mereka menampakkan diri tuh hanya untuk ngasih tahu bahwa kita teh ada gitu. Dari pengalaman kita dulu juga gitu. Kayak suara, kayak bau-bau. Ya contoh lah suara, kalau kalian mendengar di sini ada suara ciak-ciak ya itulah contoh kalau ada ya. Suara anak ayam. Mungkin nggak tahu bahasa Sunda, artinya ciak-ciak itu suara anak ayam. Ya dengan pembawaan kita sekarang mungkin kita lebih santai aja ya, biar nggak serem-serem amat. Cuman pada intinya kita bakal kupas habis, kita bakal kasih cerita ke teman-teman kalau kita juga punya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa bikin bulu kuduk merinding kalau dengerinnya. Iya. Dengan penuh konsentrasi gitu. Konsentrasi. Oke. Jadi kita mulai dengan cerita pertama.
Jadi siapa dulu? dari gua aja. Anjing. Dari gua aja anjing. Tawai bilang gua anjing. Dari orang aja. Serem. Ya. Jadi kieu caritan. Dulu saya teh pernah pondok di sebuah pondok yang di daerah Bandung Timur kalau nggak salah ya. Pesantren. Ya semacam pesantren lah kayak gitu. Cuman di sana tuh emang di Koreanya enak gitu, adem lah, banyak sawah di asrama, masih asri lah ya, masih asri. Ya itu mah tahun berapa lah, tahun 2004 gitu, 2004 SMP teh sih. SMP mah 2009an 2009 11 ya. Atau kalau bisa yang 2004 ya 2004 mah tuh mana lebih tinggi deh betul lah kan mana teh juga teh saat tahun kelahiran ya. Tahun 2004 berarti arurang teh umur 8 tahun SD kene. Iya sih. Ya, benar. Ya, tahun segituan lah. Belum ada fasilitas wahai. Belum ada fasilitas yang kayak kampus ataupun gedung-gedung baru lah gitu karena masih dari zaman bukan zaman dulu pisan ya. Kayak desa-desa kene lah gitu. Ya masih asli lah ya, masih segar pisan lah. Kayak tangkal sukun, tangkal pisang, jeung tangkal naon deui nya. Tangkal markisa. Nah, udah situ banyak. Enggak banyak sih, ada yang melak sih. Tahu melak kalian teh? Melak teh nanam. Ada yang menanam. Tah, pertama orang diam di sana teh di pondok teh pas di mana si pondok teh gak ada air. Jadi kan setiap kamar ada satu WC. Iya. Pas si WC itu teh kan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kamar, satu kamar buat WC 1, 2 kamar buat salah berarti. Kamar 1 untuk WC 1, kamar 2 untuk kamar WC 1. Salah. Jadi gitulah. Jadi setiap kamar tuh harus sesuai dengan WC-nya. Jadi gak boleh misalnya kamar 1 dia ngincit ke kamar 3, WC kamar 3, ya jangan. Jadi kayak orang misalkan tidur di kamar 1 berarti harus WC 1 gitu kan. Gitu. Misalkan si mana tidur di kamar 4 di WC 4 gitu kan. Kayak gitu. Ya, harus sesuai. Nah, di suatu itu teh si airnya teh gak ada. Posisi saya teh lagi gak enak beteng kan, gak enak sakit perut lah. Pengen BAB atau bahasa Belandanya pengen modal lah. Pas pengen modal teh kan gak ada air ya, di bak gak ada, dikocorkan dah udah mau hurung dah soalnya torna emang kosong. Yang ada teh di seberang dekat masjid lah, soalnya ada masjid di sana teh kayak jadi lantai satunya aula gede ukuran ya sekitar 20 meter kali 10 meter lah, gede banget gitu. Gede. Luas besar. Lantai satunya itu aula, lantai 2-nya adalah masjid. Nah, lantai 3-nya loteng. Nah, di setiap sisi di aula itu teh ada WC darurat lah. Ada WC kayak kalau misalnya ada yang parasmanan atau apa kan karena aula ya. Tamu mungkin ya. Tamu ya bisa ke situ gitu buat BAB atau BAK kan. Iya, kecil. Atau mandi bisa sih. Cuman harus bawa ember sendiri lah. Tapi di sana udah ada ember sebenarnya. Nah, pas itu teh waktu jam 11 malam. Harinya mah kurang inget ya, soalnya dah emang nyeri beteng apal poe apal tidak tahu waktu apal timing lah. Tadinya teh saya teh sakit perut, berlarilah saya teh ya menuju si aula tadi yang di WC-nya, ke WC gitu yang dekat aula tadi teh. Kesana lah. Pas mau lari teh dari pintu asrama atau pondok mau keluar teh ada teman nanyain mau kemana. Ih orang nyeri beteng kades ya. Hiraukan saja kan saya tidak tahu apa kata dia gitu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Udah amat lah, penting mah mengeluarkan sesuatu yang ada di perut gitu. Ketika mengeluarkan tersebut teh saya teh ngambil teh ada 3 WC, 1, 2, 3. Saya teh ngambil yang paling pojok, yang paling ujung pisan, si WC-nya teh paling ujung pisan. Yang di aula kan? Ya, di aula.
paling ujung. Soalnya pas pertama masuk ke WC tuh ada tempat duduk 3 biji, terus sama 3 WC. Iya. WC biasa. Larilah. Posisi itu di situ teh gak ada lampu. Emang poek. Emang gelap. Gelap pisan lah. Mau nama bodo amat lah. Larilah ke WC yang paling ujung teh. Set. Prosotkeun. Emang bahasa Indonesia na prosotkeun teh. Ya. Turunin celana langsung cingogo. Tah, cingogo bahasa Indonesia na anjing. Jongkok. Tah. Karena di sana mah kan WC-nya jongkok ya, gak kayak zaman-zaman sekarang WC-nya banyak yang duduk ya. Nah, posisi itu jongkok, langsung di situ teh, nyalain air, bocor, nyala si airnya teh, ke ember, ambil gayung, memastikan bahwa ini teh air teh aman gitu. Aman, dibuanglah 1. Pas 1 tai 2 tai, atau bahasa nantinya ini. Ya belum lama. Pas mau keluar ya baru keluar 1 plung sama 2 plung. Nah, di situ teh orang teh ngerasa yang aneh. Ada yang aneh teh ada apa? Pas orang gitu teh kan bilangnya pada anak yang aneh. Ada yang aneh gitu. Ada yang aneh gitu kan. Kenapa? Karena ini teh gelap ya. Kok tiba-tiba ada yang bocor di atas gitu kan? Air maksudnya. Iya kayak kecelakaan air lah. Padahal kan di luar gak hujan gitu, malam-malam lagi. Ngecelakaan teh ke tangan gitu. Netesnya teh ke tangan kiri. Orang lihat-lihat ada kayak air biasa ya, dan memang poek ya gitu. Pas gini-gini teh ke air yang si siukin ya, si cai teh kan siukan. Hilang. Oh, merah gitu anjing. Ya. Nah, bener coba di ini enggak diamban tuh. Ya sempat diamban kayak air biasa. Enggak bawa anjir apa gimana? Enggak bawa anjir enggak apa-apa. Cerai. Nah, ngecelakannya. Enggak betul. Jadi pas dia ngecelak itu kan kena tangan mana nih? Warnanya merah apa putih? Enggak kan kelihatan. Oh karena gelap. Makanya memastikan teh dicoyal lah sama tangan teh. Terus masukin ke gayung yang ada isinya. Kok rubah warnanya? Oh, oke. Orang juga belum memastikan ya. Ini teh rubahnya teh karena tinta kah atau apa kan karena poinnya debu mungkin ya. Jadi kelihatan yang gelembung-gelembung kalau di air teh kan kok kayak keruh gitu kan. Keruh teh bahasa Indonesia. Keruh lah gitu. Wah, ini mah kebocor mah. Biasa weh. Tidak penasaran ya, ngecak di luhur ditingali, kurang teh aja. Ngecak deui. Ngecak teh kanu tehel. Kanu ubin di lantai WC. Lah. Asa ngecakan teh beda deui mah. Tapi warnanya itu. Kelihatan, jadi warnanya kelihatan. Ini mah sepekat gitu. Soalnya kan kalau tehel mah kan kalau air mah kan bersih jadi. Ya. Ini mah caks kayak yang kelihatan lah kayak bercak gitu. Penasaran. Lihat ke luhur. Belum ada apa-apa. Emang bolong si parahnya teh bolong. Jadi kayak ada parah lah di luhur teh. Bolong. Parah teh loteng kalau di plafon di kita tuh di plafon tuh kadang suka ada ruang tuh ya. Rumah tuh kayak gitu. Nah, di plafon itu kadang suka ada beberapa rumah yang kebuka gitu. Dan rata-rata di WC ya biasanya. Ya, WC. Itu teh kayaknya emang buat apa sih? Buat ventilasi udara bau lah. Biar baunya tuh keluar ke atas. Keluar gitu. Gak ada apa-apa dilihat teh. Oh aman. Oh karena bener bocor ya ventilasi merenya. Tapi manyama sih nah. Ventilasi di dieu gitu. Zaman eta gitu kan. Kan mau mungkin ya saukur parah gitu maksudnya plafon unggul gitu. Geus we antepkeun biasa. Pas tai kalima merenya tinggi teh sabaraha mana dah. Tai kalima. Pokoknya nama eta teh erek pang terakhirna lah mengeluarkan sesuatu na teh ngecrak deui. Tapi diikuti dengan suara nate suara kayak ngagerem kumanya kayak kumanya gitu tapi gitu tapi suara laki-laki berarti laki-laki kekerapekan gitu suara nate kumanya siga suara tangkal kalian tahu tangkal kalau kayak gitu tah tapi mah si notasi nate manjang gitu konsisten gitu tetap gitu kan kayak gitu suaranya kayak gitu kurang itu mah kayak gitulah wah eta manis kayak gitu pas orang penasaran ternyata orang teh bisa dengar teh
karena penasaran oke nya karena udah mengecelak ada suara eta Ada suara. penasaran dia tah kaluhur eta mah ada kurang banyak dah cuma hanya ngaranna budak bolon gitu zaman sakitu mah budak bolon langsung lompat orang teh Tapi ada bentuknya. ada bentuknya mah tapi orang langsung lompat weh eta mah tecebok teu naon Pasti kan langsung weh itu mana bentukannya gimana? tah nanti kan orang teh keluar nih sempat tadi tah sendal teh ditinggalin di WC udah saking ku soakna gitunya maksudna teh saking ku panik lah gitu karena orang melihat itu soalnya pas nah gitu teh langsung muring gitu muring pasti lari ke asrama pas ke asrama teh disoledat di jatuh kepleset lah karena emang basah lah gitu kan si tatanan padahal itu basah sih di apa teh tempat hulu teh itu basah lembab kali kalau lembab pas orang datang kan itu garing gitu kering nggak ada yang ngocorin malah nggak ada yang ngocorin yakin maksudnya mana nggak lihat ada orang datang nggak ada makanya kan orang tadi fokus di sini orang sendiri gitu kan karena itu jam 11 banyak ada bisa wae ada sih kalau misalnya ada soalnya biasanya kalau misalnya nggak ada air ada anak-anak asrama biasanya nyuci ke situ tapi ya harusnya kalau misalnya ada yang nyuci ada suara lah ada suara sedangkan kalau misalnya nyuci juga kan nggak ada cuciannya kayak di ember kayak di tulum atau apa gitu yang dendam nggak ada lari lah orang ke asrama udah ke asrama langsung ke kamar itu apa ya udah candi cebok tehnya yang cepat yang itu empor amat kayak teman tah teman-teman kan nanyain maka kan nggak pakai celana pakai coba belum coba langsung kebayang barunya nempelnya itu maksudnya teh sejak jalan teh mau ke kamar teh Astagfirullah di dalam hati kita bisa mengucap gitu karena masih shock oke gitu kan nah pas udah di kamar kenapa ya kamu kata teman saya teh ya mana mah tengah bejaan diri itu teh gitu kain kan orang tadi nges ngomong pas kemarin yang teh pas kamu pergi teh orang teh sudah pastiin kadenya udah hati-hati ya orang kan nggak tahu ya maksudnya teh kadenya teh karena apa basuh atau disoledat kayak tadi bah oke kayak tadi lah disoledat lah kita kan salah satu kadena gitu kan maksudnya teh hati-hati lah gitu kan ternyata ada yang lain gitu kan cuma dia teman-temannya nggak ngasih tahu apa gitu karena pas gitu orang ngobrol orang teh tadi teh lihat pas ke atas teh sambil disuarai suara tadi gitu kan yang kayak menggeram celangap malah jadi sosok di atas teh pas orang melihat ke atas teh ada kayak muka kayak bentukannya mah kayak muka gitu manusia gitu kayaknya bukan manusia sih soalnya matanya nyala merah tipis udah merah merah kayak rem motor enggak ya merah tipis lah tapi dia teh celangap tuh wah dari sini sana kok dia bisa deh tapi ngucur sih bertetesan darahnya gitu kayaknya mah orang nggak tahu ya makanya orang dulu di situ langsung merinding wah kayak sokannya orang sakit ya. Kenapa ya rata-rata kalau udah ngelihat sosok tuh biasanya besoknya sakit gitu mungkin tidak siap dan mungkin itu tabu bukannya energinya yang keambil atau gimana sih? Bisa saja kalau misalnya kayak gitu mah cuman kayaknya mah karena mereka punya instingnya kayak kita juga sama kalau punya insting kadang-kadang ada sesuatu apa sih pasti infonya ke sana gitu padahal kalau kita memastikan mah kan ternyata siapa tahu bukan atau apa ya kayak orang dengar suara ketawa itu beranak padahal itu suara musang ya kayak gitu mirip doang pas subuhnya teh demam saking paniknya kan orang demam gitu kan demam langsung besoknya teh ke sekolah lah gitu maksudnya teh teman orang langsung tahu kalau orang udah lihat itu tapi teman-temannya nggak apa-apa karena dia udah pernah sering malah oke. Makanya dia ngingetin karena dia di atas orang lah ya ibaratnya orang kelas 1 dia kelas 2 lah kelas berarti kelas orang karena dia udah tahu dia ngeyakinin orang dia ngejelasin bahwa itu teh apa sosok itu teh apa dengan jelas gitu kan biar orang nanti
suatu saat kalau ke situ lagi ngelihat lagi udah nggak kaget. nggak shock gitu, nggak panik gitu maksudnya teh. Tapi ya mungkin dong sebenarnya hoki itu mah beda cerita, udah lihat wah Kalau aing ada di posisi itu anjir, maksudnya kayak malam sendiri kan udah mencekam gitu ya, kita belum ngelihat apa-apa aja udah kerasa mencekam gitu kan. Terus begitu ngeliat ke atas terus ada yang mangap gitu. Nah itu sana kayak di tempat gitu. Pertama kali kita orang maksudnya teh. Itu pengalaman pertama berarti. Pertama kali benar-benar melihat langsung gitu nya. Suara kan udah. Suara kan tadi suara unggul kan maksudnya. Tapi emang langsung melihat jelas lagi pasti itu kan. Masih ingat masalahnya kalau teh dah mun misalnya orang diingat-ingat kieu bakal nyamperkeun tadi gitu. Dan apa orang. Enggak tahu ya kalau soal namun tak apa ngaranna namanya mun misalnya apa ngaranna we. Tapi memang kan kalau ada mungkin orang mikir pakai logika. Iya, saya kalau misalnya orang dalam gelap gitu ya. Even mungkin nggak kelihatan tuh cuma di awal-awal doang gitu, tapi lama-lama kan mata bakal terbiasa gitu. Nah itu bakal jelas-jelas juga ngelihatnya ya. Gitu. Ini kebayang apalagi kalau matanya nyala kayak gitu. Ya itu yang bedanya itu matanya nyala. Ngomongnya kalau nggak nyala mah orang nggak akan lari gitu. Yang itu yang nunggu di situ kali ya. Kurang tahu sih. Udah pasti diam di situ sih. Ya kayaknya mah ya. Tapi itu teh awalan katanya mah ya. Kalau yang tahu mah mungkin nantilah diceritain lah. Berarti ini orang mungkin bisa bikin gambaran secara hayalan orang nih ya. Bentukannya kayak hitam buluan mungkin ya. Kalau buluan enggak sih kayaknya mah. Soalnya kan dia kepalanya aja. Kelihatan nggak sih sampai maksudnya ada apa gitu rambut atau apa? Ibarat ini parah lah ya. Bolongan parah. Emang bener pas iya kotak nanti. Oh, orang kira itu cuma nongol sedikit doang terus ada rambut. Enggak ada rambut. Makanya kayak botak kayak gitu kan. Iya. Bulat nanti tidak simetris tapi kelihatan bulat gitu. Iya, udah nangkep sekarang. Kayak gini tak. Tapi kayak di luar tak kayak gini sekotak nanti. Iya, segitu lah. Ini matanya nyala. Cuma memang kalau kita lihat dari kacamata agama kita gitu ya. Secara bentuk kenapa mereka menyeramkan karena memang mereka dibuat tidak sesempurna kita manusia gitu kan. Kalau manusia diciptakan sempurna dengan bentuk yang realistis lah kita katakan realistis gitu kan. Sementara mereka kenapa bentuknya aneh-aneh, ada yang kepalanya panjang, ada yang over itu karena memang mereka diciptakan tidak sesempurna kita manusia. Jadi sebetulnya kalau misalkan reaksi pertama udah pasti orang takut gitu ya. Tapi kalau misalkan shock lah. Sebisa mungkin kalau ketemu lagi ya ngapain juga harus takut gitu. Walaupun pasti kita akan merinding gitu. Itu wajar. Itu wajar sih. Soalnya katanya mah bersinggungan bergesekan energinya gitu ya. Tapi ya nggak harus jadi akhirnya nggak mau lagi ke situ juga gitu, atau jadi terlalu takut, malah justru kita jadi tunduk sama mereka jatuhnya. Iya. Kalau bisa justru kita yang harus ya udah aja selama tidak terlalu mengganggu ya jangan takut. Ya, itu udah ngeganggu sih kalau kata orang. Tapi karena emang orang di pesantrennya, salahnya orang karena emang orang gak kuat gitu ya, sakit perut ya minimal lah kalau mau masuk WC mau masuk WC apapun lah itu minimal ngedoa. Iya, doa dulu terus masuknya pakai kaki kiri dulu. Orang waktu itu gak tahu gak pakai kiri atau gak pakai kanan, nggak tahu langsung aja gitu, karena udah tuh di ujung pisan gitu maksudnya teh nyampein itu sarannya kalau misalnya ke mana-mana. Sebenarnya nggak hanya saja di mana-mana kita tetap harus doa dulu gitu kan, karena memang agama apapun agama apapun kita lebih universal gitu, karena kita nggak pernah tahu di tempat yang kita tempatin itu ada apa aja. Kan dimensinya beda ya. Mungkin di tempat yang sekarang kita lagi konten ini di halaman gitu ya, tapi di sana kan bisa jadi pasar atau apa gitu, kita nggak pernah tahu. Dari si WC perempuan itu kedengar suara ada yang ngocorin air. Anehnya si airnya itu nggak ada. Suaranya ada tapi nggak nyala si airnya. Wah juga bisa.